Berdasar quality of QS, kita mempelajari yang ketiga yaitu dasar-dasar quality of service atau disingkat dengan QS. Di dalam QS ini atau disebut dengan eh, model dan arsitektur QS ini ada tiga utama yang base of effort, integrated service atau interserve, dan differential service atau DIFSERV. Ini adalah yang menjamin kualitas layanan dan skalabilitasnya. Di sini kita lihat berikutnya adalah uh, perbedaan atau yang disebutkan prinsip dari setiap model S atau layanan service. Prinsip dari best of all tidak ada jaminan S, pakai diperlakukan sama dan sebesar mungkin tanpa prioritas. Integrated Service atau interserve, pendekatan reservasi sumber daya aplikasi harus segera secara eksplisit meminta dan memesan sumber daya dengan seperti bandwidth. Different Service Data Diffserve, prinsipnya pendekatan perform behavior filter tidak melacak setiap aliran individual tetapi mengklasifikasikan dan memprioritaskan paket berdasarkan penandaan SCP saat masuk ke jaringan. Kelebihannya sangat scalable karena di core jaringan tidak perlu melacak state per aliran. Model QS Best Effort atau B yang paling sederhana dari tiga model QS. Model ini merupakan model QS standar digunakan untuk internet tidak menerapkan mekanisme QS apapun. Model QS ini tidak memiliki kompleksitas apapun. PE tidak memungkinkan reservasi sumber daya atau mekanisme lain yang terkait dengan permintaan khusus pada jaringan karena alasan ini. Model ini tidak boleh digunakan ketika sumber daya jaringan tidak mencukupi memenuhi persyaratan QS. Dalam kasus ini, dengan aplikasi yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya, kualitas pengalaman pengguna akhir bisa sangat buruk jika tidak ada mekanisme lain yang tersedia dalam mengelola ketiga tersebut. Berikutnya merupakan penjelasan integrated service atau disingkat dengan service insert ya. Model layanan terpadu interserve juga dikenal sebagai model QS keras. Model ini didasarkan pada aliran yang yaitu alamat IP dan sport sumber data. Dengan model insert, aplikasi meminta reservasi sumber daya eksplisit ke jaringan aliran. Perangkat jaringan melacak semua aplikasi itu, memeriksa apakah paket masuk dalam aliran yang melintasi node, memeriksa paket baru dan masuk dalam aliran yang sudah ada. Dengan memesan sumber daya pada jaringan untuk setiap aliran, aplikasi memperoleh jaminan sumber daya dan perilaku yang dapat diprediksi. Model interserve melakukan kontrol penerimaan deterministik berdasarkan permintaan sumber daya dan skala prioritas yang tersedia. Fakta bahwa RSVP merupakan protokol status lunak dengan pensinyalan berkelanjutan yang ada maupun masalah kestabilan. Berikutnya ini adalah merupakan deserve, inter deserve ya, yang ini adalah ada di layanan ya, send and yang menerima. Model integrated service interserve ini memberikan jaminan kualitas layanan PRS untuk setiap aliran data sebelum mengirim data aplikasi sumber daya dengan cara kerja. Aplikasi mengirim permintaan reservasi QS, reservasi ke jaringan,
router di sepanjang akan atau tolak permintaan berdasarkan kapasitas setelah disetujui paket data dapat khusus dengan jaminan bandwidth, delay, dan citra. Keunggulan dari intercert, solusi yang baik untuk mengelola arus dalam jaringan kecil. Intercert memungkinkan host untuk meminta sumber daya per alur yang full di sepanjang jalur data ujung ke untuk mendapatkan kembali penerimaan. Kekurangan dari intercert, stabilitas yang buruk, konsumsi sumber daya yang tinggi pada jaringan, pemrosesan per aliran CPU, dan adanya beban pemrosesan dan sinyalan. Per status aliran, saja setiap aliran yang melintasi simpul pemberian sinyal berkelanjutan adalah status lunak. Sangat sulit diterapkan pada layanan intercert. Mode berikutnya adalah mode differential service atau DSL. Mode differential service juga dikenal sebagai mode zona. Model ini didasarkan pada kelas layanan dan perilaku firhawk yang terkait dengan setiap kelas. Dalam hal ini tidak diperlukan permintaan eksplisit untuk reservasi sumber daya oleh aplikasi jaringan. Layanan terdiferensiasi didasarkan pada preferensi serta statistik berkelas lalu lintas. Research memungkinkan perangkat host mengklasifikasikan paket dalam berbagai PHB. Ini adalah setiap jaringan di jalur tersebut menangani paket sesuai dengan yang dilakukan secara lokal. Di frame service keuntungannya, mekanisme QS yang sangat terukur, tidak memerlukan mekanisme reservasi sumber daya kabel pada fase akhir, konfigurasi pengoperasian pemeliharaan yang mudah, mendukung klasifikasi dan pengoperasian dan lintas yang kompleks, kemudian dapat menggunakan beberapa alur aplikasi ke dalam sejumlah TC yang terbatas, mengurangi biaya overhead yang terkait dengan pemeliharaan kebijakan pada setiap alur. Roda DSL dapat memproses lalu lintas lebih mudah daripada perangkat intercert. DSL adalah model layanan QS terdistribusi, alokasi sumber daya yang terdistribusi ke semua router dalam domain DSL sehingga memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kekurangannya di DSL, domain dalam layanan QS ujung-ujung, kustomisasi QS dapat mempengaruhi layanan QS ujung yang terjamin. Nah, dari sini disimpulkan, intercert berfokus pada pembagian sumber daya jaringan dengan membutuhkan sumber daya jaringan. Sisi lain, DSL berfokus pada kedekatan yang terkunci dan membagi sumber daya didukung jaringan pada lalu lintas. Kedua model QS tersebut tidak eksklusif, di sisi lain keduanya saling melengkapi dalam beberapa situasi dapat digunakan intercert melalui DSL. DSL memungkinkan aktualitas seluruh jaringan besar karena DSL jauh lebih skalabel daripada DSL. Bekerja jauh lebih baik dalam penerapan jaringan besar. Intercert bekerja dengan baik pada domain kecil, mana jumlah aliran dan ukuran jaringan tidak kontrol. QS bekerja menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan. Satu, klasifikasi dan pengaturan. Kedua, penjadwalan. Ketiga, pencegahan. Ketiga, mekanisme seperti delay dan digunakan untuk menjaga kualitas manfaat QS. Implementasi QS yang efektif memberikan manfaat seperti prioritas kritis,
menjamin aplikasi penting seperti voice over itu, VoIP, dan konferensi. Pengalaman pengguna yang lebih baik mengurangi masalah delay, jitter, dan paket loss atau timpangan paket. Langkah-langkah menerapkan implementasi QoS. Identifikasi dan klasifikasi jenis jenis aplikasi dan lalu lintas data yang jaringan dikelompokkan berdasarkan prioritas. Misalnya aplikasi bisnis, aplikasi video, aktivitas yang sensitif. Penandaan paket maupun memberikan misalnya sosial, service kode. Manajemen antrian atau mengakses ada dokter akses untuk pakai data, akses dan cepat. Pengaturan kualitas yang policy setting. Traffic setting atau aliran data agar tidak melalui kapasitas jaringan yang tersedia. Mencegah tanpa konfigurasi perangkat. Terapkan pengaturan QoS melalui konfigurasi router atau switch untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah untuk melakukan implementasi QoS, tentukan point dan video processing, kemudian tentukan aplikasi bisnis kritisnya, pastikan aplikasi seperti ERP tidak mengalami delay dan variasi penunjuk. Ketiga, lakukan penggunaan file, beri prioritas lebih rendah untuk menggunakan file yang cenderung terlalu sensitif terhadap delay dan data dan pemrosesan saat terjadi kepada jaringan. Prioritas lalu lintas. Klasifikasi lalu lintas, kedua penerapan lintas, manajemen alokasi bandwidth. Disebut prioritas traffic jam atau satu klasifikasi prioritas mana yang diprioritaskan untuk data bisnis. Kedua, setiap jenis lalu lintas kemudian diterapkan seluruh lintas sesuai seperti kata tinggi, sedang, rendah. Manajemen antrian sibuk seperangkat jaringan antrian menurut lalu lintas, alokasi bandwidth. Aplikasi penting mendapat aplikasi yang memadai untuk menjaga kinerja yang stabil. Itu pembahasan di hari ini ya, di dasar-dasar QoS untuk membedakan ada 3 mode yang tadi ada sebenarnya base platform, integrated service, interserve, differential service ya, yang akan dilakukan pembahasan selama satu semester ini. Oke. Terima kasih. Pertemuan kita ya.